Sekarang lu lihat aja ya, itu kan gila tuh kalau dibilang bahwa tidak akan menimbulkan militerisme. Lo bayangin ya, sekarang yang namanya Angkatan Darat itu bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. Coba lo bayangin, ada nggak itu harusnya boleh atau tidak boleh itu kan? Demonya itu sebetulnya awalnya dia tidak ngomongin masalah TNI ya, tapi bagaimana supaya Jokowi dan keluarganya itu diadili. Itu kan namanya memperhadapkan antara tentara dengan rakyat, dan rakyat lu dihadapin sama tentara pasti ngeri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Alhamdulillah punggawa kewarasannya salah satu yang memang selalu kritis, berpandangan independen, dan ulasan-ulasannya menukik, menelisik, dan menusuk secara tajam. Profesor Ikra Nusa Bakti. Terima kasih diundang lagi. Ini yang keberapa nih? Yang ketiga kali ya? Ketiga kali. Jadi walaupun Pak Ikra sudah punya channel, lu mesti kenalin channel lo apa tuh supaya ini dong. Channel ikrar.nusa.bakti. Ribet kan? Kalau orang tua tuh begitu. Ikrar.nusa. Nggak ini banget lo, nggak friendly banget itunya. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu tadi ikrar.nusa.bakti. Ya. Beliau udah punya channel sendiri. Sobat, ternyata yang masih mempersoalkan undang-undang TNI walaupun sudah disahkan oleh DPR itu anak muda banyak banget ya. Seantero Indonesia tuh boleh disebut. Itu kenapa? Gejala apa tuh sebenarnya? Oh ya, jadi itu juga tidak ada suatu organisasi yang kemudian menggerakkan mereka ya, ataupun kemudian yang mendanai mereka atau apa ya. Tapi ini adalah dari suatu kesadaran diri sendiri juga ya. Mungkin dia juga dengerin podcast apa namanya tuh, podcastnya Pak Ikra gitu ya? tayangan-tayangan gue juga ya. Gue udah 3 kali ngomongin soal undang-undang TNI. Tapi kalau Anda mau tahu ya, kalau kita ngomongin sesuatu yang serius gitu, yang nonton itu di bawah 10.000. Ya, kalau kita ngomongin misalnya kayak waktu itu ya, bahwa apa istilahnya itu putusan MK gitu ya, itu juga kecil sekali yang nonton tuh. Ini yang kemarin terakhir saya kan ngomongin tentang mengenai revisi undang-undang TNI dan juga revisi undang-undang Polri ya. Itu saya ini kan lah ya, saya kombinasikan ya. Dan itu juga yang nonton juga dikit banget, nggak nyampe 10.000, nggak nyampe 10.000 orang. Tapi tergantung angle ininya juga sih sebenarnya, angle diskusinya. Cuman pertanyaan gue sekarang, jadi mahasiswa itu organik, dia dengan kesadarannya mempersoalkan itu. Sebenarnya di kepala mereka gitu loh, sebagai peneliti nih Kang Ikra nih, di kepala mereka apa sih ininya bos? Apa dampak terbesar bagi ya, yang mahasiswa? Jelas dampak terbesar bagi mereka itu kan tentang persoalan kebebasan. Kebebasan dalam arti kata kebebasan untuk berkumpul, kemudian kebebasan untuk bersuara, berorganisasi, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang lu lihat aja ya, itu kan gila tuh kalau dibilang bahwa itu tidak akan menimbulkan militerisme. Lo bayangin ya, sekarang yang namanya Angkatan Darat itu bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. Coba lo bayangin, ada nggak itu harusnya boleh atau tidak boleh itu kan? Dan itu ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan KSAD Kepala Staf Angkatan Darat. KSAD sampai Jenderal Maruli Simanjuntak ya itu. Dan lo tahu tentang apa? Ini sebenarnya tentang apa? Tentang pembangunan infrastruktur. Coba lo bayangin ya. Misalnya membangun perumahan Angkatan Darat, membangun perumahan sipil, membangun jalan, membangun jembatan. Lo bayangin kita 80 tahun masa masih pakai institusi tentara untuk bangun-bangun seperti itu. Serius? Maksudnya gue baru dengar. Serius, coba lo baca deh undang-undang PKS ya.
Undang-undang orang nyebutnya undang-undang PKS. PKS itu perjanjian kerjasama antara Deddy Mulyadi dan TNI AD ya, yang ditandatangani oleh gubernur ya, dan juga kepala staf TNI AD. Jadi dari pernyataan itu yang dikhawatirkan akan terjadi militerisasi gitu. Oh iya dong, sekarang gue tanya buat apa gitu bangun. Emangnya Jawa Barat tuh daerah kayak di Papua, waktu lo jadi misalnya direktur LBH Jayapura gitu kan. Kalau di waktu itu lo jadi direktur LBH Jayapura, kemudian pembangunan jalan Trans Irian itu masih menggunakan Zeni tempur, fine. Masuk ya. akal. Masuk akal. Atau sekarang ya, jalan di daerah Tolikara misalnya kan, atau di daerah pegunungan ya, apakah itu di Puncak Jaya atau di mana ya. Kalau itu kemudian juga masih pakai tentara, fine. Kenapa fine? Karena memang di situ masih ada gerakan-gerakan separatis bersenjata gitu kan. Atau wilayah-wilayah yang di daerah perbatasan ya, itu yang kemudian kadang-kadang kan Papua New Guinea kan minta bantuan dari Indonesia juga tuh dalam pembangunan jalan dan jembatan di daerah perbatasan. Nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena itu memang itulah tugas unit militer seperti Zeni. Kenapa? Karena dia harus membantu negara dalam situasi yang darurat ya. Atau misalnya pembangunan jembatan yang beberapa kali tuh ya diterjang banjir dan kemudian patah jembatannya, atau jembatan gantung kalau dibangun oleh TNI, gue juga nggak akan keberatan, gitu kan? Oke. Tapi bos, kalau itu soalnya yang harus mempersoalkan itu kan para pengusaha, bukan mahasiswa. Iya, memang para pengusaha. Sekarang lo bayangin nih, ini bukan soal itu aja. Sekarang tentara itu juga membangun batalion-batalion di seluruh wilayah kabupaten di seluruh Indonesia. Bayangin. Batalion pembangunan ya? Batalion pembangunan? Iya, batalion pertanian, batalion peternakan. Sekarang gue tanya, emangnya tentara itu dianggap sebagai suatu idle capacity atau kapasitas yang nggak ada kerjaan gitu kan? Kemudian dianggap mereka bisa bantu persoalan pertanian, mereka bisa bantu persoalan peternakan, atau kemarin jadi kabulok dan sebagainya. Sekarang gue tanya, apa dia juga nggak memikirkan bagaimana perkembangan yang namanya istilahnya itu dari sisi istilahnya ini? Perkembangan militer global atau perkembangan geopolitik internasional, perbatasan gitu ya, macam-macam ya. Nah, termasuk di wilayah misalnya Laut Cina Selatan lah misalnya kan. Itu kan juga penting untuk diperhatikan. Kenapa kemudian kita malah menjadikan tentara jadi peternak, petani. Nah, dan lo lihat aja itu yang kasus di Merauke gitu kan. Itu masa kemudian tentara dikirim sebanyak-banyaknya untuk kemudian katanya menyelamatkan itu food estate. Lo tahu kan di sana ada food estate kan. Nah yang jadi pertanyaan, pembukaan lahan itu kan, iya sekian betul, juta hektar yang itu. Kemudian pakai traktor yang dikirim sama Haji Isam itu. Haji Isam kan ngirimnya pakai kapalnya tentara itu kan. Dan kemudian juga diinikan sama tentara gitu di wilayah Tanah Miring. Lu pernah daerah situ tahu nggak dong? Tanah Merah. Tanah Miring. Jadi kalau lo dari Merauke mau ke ibu kota perbatasan tuh namanya tuh, yang perbatasan sama Papua New Guinea, gue lupa tuh. Yang jelas Port Moresby, bukan itu ibu kota. Bukan ibu kota daerah. Gue ini kadang suka lupa Bang Malum. Udah tua. Itu gue pernah ke daerah Tanah Miring ya. Itu kalau yang namanya kemarau kagak ada air, tapi kalau misalnya musim hujan banjir gitu ya. Nah kemudian lo tahu di situ udah ada waktu itu daerah transmigrasi yang disebut dengan Jamer ya. Jawa Merauke. Itu distrik Sota bukan? Ya Sota. Sota itu ibu kota di Merauke, di perbatasan. Salah satu di perbatasan. Ya. Gue pernah ke sana. Salah satu perbatasan
di Kabupaten Merauke. Ya, gue pernah ngikutin gaya Jos Adicondro tuh, berdiri di Irian Jaya atau di Papua. Kaki lu sebelah satu di sebelah sini gitu. Bukan, kencingnya kemudian ke Papua New Guinea sih. Enggak, tapi itu daerah yang sekarang udah mulai maju lah gitu ya. Tapi yang gue maksud gini loh, ngapain kemudian seakan-akan ya itu terjadi, ini benar-benar sebuah intimidasi kepada rakyat, si pemilik hak ulayat tanah loh ya. Bukan cuma daerah Merauke, tapi yang tadi lo bilang tanah merah ya. Sota. Tanah merah kemudian disebut dengan Bovendigul itu. Bovendigul, baik. Makanya kenapa di situ kan banyak dibangun apa yang disebut dengan salib-salib merah itu ya. Yang jumlahnya udah berapa ratus biji itu ya. Supaya jangan sampai tentara itu merubuhkan salib-salib itu, karena kalau itu sampai dirubuhkan sama tentara itu berarti ngajak perang sama rakyat di situ kan. Oh, itu simbol ya. Iya, sekarang kalau lo bayangin Bang ya, kalau dalam sejarah NKRI itu lo tahu siapa yang pernah diterjunkan ke situ? Itu adalah Beni Murdani ya. Dan wilayah itu adalah wilayah, kenapa disebut dengan wilayah NKRI ya? Karena kan sebelum ada perebutan Irian Barat, itu kan dari tahun 30 itu kan orang Jawa udah ditaruh ke situ, makanya jangan kaget kalau mereka lebih ke Indonesia ketimbang ke kayak wilayah utara di Jayapura ataupun Biak, kemudian Yapen dan sebagainya ya. Jadi, ada 3 itu sobat. Jadi yang tadi batalion itu 100 batalion itu namanya Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Betul. Dan ini dalam sejarah Indonesia baru pertama kali dibentuk batalion seperti ini. Iya, ya itu dia. Itu hubungannya dengan anak muda apa tuh? Tadi kan kita mulai dari demo tuh, terus kemudian Pak Ikra langsung menghubungkan gitu. Dampak. Oh iya, kalau anak muda itu kan terkait itu tadi tentang kebebasan berorganisasi, berkumpul dan bersuara gitu kan. Itu kan nanti akan menjadi hilang, dan kemudian juga kalau Anda perhatikan ya, kesempatan buat anak muda untuk dapetin pekerjaan tambah kecil juga dong, karena kan biar gimana pun mereka kan juga ingin mendapatkan pekerjaan dari baik itu dalam bidang pertanian ataupun peternakan, kalau memang mereka itu misalnya juga aktif di bidang-bidang tersebut gitu. Kan mereka anak muda itu nanti direkrut di batalion-batalion itu kan. Sekarang gue tanya ya, apakah pemerintahan Prabowo akan merekrut anak-anak muda ke dalam bidang lapangan pekerjaan, sementara anggaran dari namanya kementerian dan lembaga itu dibabat habis sampai 40% ya. Dan kalau 40% itu digunakan untuk sebaik-baik ekonomi Indonesia, fine. Tapi lu lihat nih, 40% yang angkanya itu sampai 306 triliun rupiah, yang 6 triliun itu masuk ke makan bergizi gratis, yang 300 masuk ke Danantara. Itu yang coba lu bayangin gimana orang kemudian nggak ngamuk. Dan Danantara lu tahu sendiri ya, itu kan mau dibikin kayak Temasek. Ya, Temasek di Singapura. Temasek itu Singapura itu kelebihan duit, makanya misalnya dividen ataupun uang yang didapat oleh BUMN mereka lah, itu dimasukin ke hasil usaha ke Temasek ya. Atau ekspornya juga misalnya melebihi dari surplusnya terus menerus ya, masuk situ. Nah kita antara ekspor sama impor aja dalam 1 tahun cuma berapa kali surplusnya. Pak Ikra, lu udah kemana-mana Pak Ikra. Gue tadi tanya anak muda nih, kenapa demo di mana-mana anak muda? Iya, itu tadi ya. Terus demonya itu sebetulnya awalnya dia tidak ngomongin masalah TNI ya, tapi bagaimana supaya Jokowi dan keluarganya itu diadili, kan gitu. Kenapa? Karena dianggap itu melakukan korupsi. Dari mana data mereka korupsi? Gak usah jauh-jauh lah. OCC IRP aja. Ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project itu kan udah jelas-jelas menjelaskan itu ya. Dan sekarang kalau lihat ya, apakah kemudian Jokowi itu tidak melakukan korupsi ketika dia membuat suatu putusan ya, bahwa daerah daerah PIK 2 itu dijadikan proyek strategis nasional.
Coba lo bayangin. Karena kan dengan begitu seorang pengusaha itu mendapatkan yang namanya payung hukum yang kuat untuk melakukan apa aja di situ. Yes. Itu yang disebut dengan state capture corruption di situ. Nah, itu state capture corruption itu ya. Jadi, dan lo lihat ya, coba polisi nggak bergerak. Kenapa polisi nggak bergerak? Karena dia dikasih apa ya? Fasilitas dibikinin markas Brimob di daerah situ yang katanya ini untuk menjaga keamanan masyarakat. Mana keamanan masyarakat? Orang di situ nggak ada masyarakat, yang ada itu ya tanah-tanahnya si Aguan gitu kan. Ini ya. Dan lu lihat aja begitu, coba lihat ada kelanjutan dari kasus pencabutan pagar laut yang di wilayah PIK 2 ataupun Bekasi atau wilayah-wilayah lain. Kagak ada. Kagak ya. Dan itu kemudian mereka melakukan pertemuan sendiri kan antara Gerindra dengan Aguan CS kan. Bagaimana ada pertemuan sendiri? Ada. Coba aja lu ikutin aja tuh berita-berita mengenai hal itu ya. Memang tidak ada beritanya tuh di media. Jadi nggak ada beritanya dong. Hah? Ada apa enggak beritanya? Ada. Kalau nggak ada kemudian nggak mungkin itu kemudian. Kan biasanya lu temennya pejabat-pejabat, mungkin dari informasi yang nggak ada di media tuh. Oh iya, sekarang gue tanya aja kayak kemarin yang lo bilang ini demonstrasi mahasiswa. Baik yang tanggal berapa tuh? Yang mulai dari itu kan pengesahan itu kan iya, hari Kamis minggu lalu. Kamis tuh berarti tanggal berapa tuh? 20 ya? Iya, sekitar tanggal 20. Ya. Itu coba lo lihat, ada beritanya di televisi. Kagak ada. Yang segede gitu aja kagak ada beritanya. Iya. Sekarang aja baru yang kecil-kecil dikeluarin, kasus di Malang, kasus Surabaya, kasus di Lampung atau di mana gitu ya. Blitar. Muncul. Tapi yang kayak waktu kasus di mana anak-anak Trisakti itu demo ya, itu nggak terlalu banyak televisi yang ini cover dia. Yang mengcover persoalan itu. Saya balik lagi tadi dari pernyataan aku udah ngelacak nih. Penandatanganan kerjasama antara provinsi Pemprov Jabar dengan TNI AD. Cuman kalau ngelihat cakupan 9 cakupan kerjasamanya itu menarik dilihat nih. Aku baca aja nanti Pak Gerak kan ya. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta saluran irigasi. Iya, coba terusin coba. Pengelolaan sumber daya air dan drainase. 3. Penguatan ketahanan pangan. 4. Pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. 5. Pencegahan kejahatan lingkungan. Terus. 6. Pelatihan karakter bela negara. Ini oke dong. 7. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan kawasan pemukiman kumuh. 8. Elektrifikasi atau pemasangan tenaga listrik. Baru 9, ini masih ada kaitannya dengan tentara kalau ini. Penanganan keadaan darurat bencana. Nah kalau ngelihat dari itu, dari 9 itu. Lo lihat ya. Itu perlu nggak itu tentara itu kemudian membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu kan. Ya, sekarang lah ya. Kalau dia katakan misalnya persoalan keamanan di daerah ya. Sekarang gue tanya sama lo. Itu memang harusnya di tangan TNI atau di tangan Polri? Pencegahan kejahatan lingkungan. Lah, justru itu ya. Gue tanya, apakah kemudian tentara ini sekarang menjadi penjaga hutan, penjaga tanah? Padahal lo tahu sendiri ya, tidak sedikit kasus-kasus tanah tuh yang ribut antara rakyat itu dengan unit-unit TNI. Kalau gue ngomong itu benar nggak? Kayak sekarang kayak kasus tadi yang gue bilang food estate di Merauke ya. Di food estate di mana di Kalimantan, kemudian wilayah-wilayah barak-barak militer antara tentara dengan rakyat juga ribut ya. Kemudian juga kalau lo lihat ya kasus di kemarin yang di wilayah Riau Kepulauan ya, di mana kemudian yang tadinya itu preman yang menghadapi masyarakat, sekarang langsung tentara berhadapan dengan masyarakat. Dan kemudian masyarakat disuruh pindah dari wilayah Rempang ataupun daerah-daerah situlah ya. Coba, itu kan namanya memperhadapkan antara tentara dengan rakyat ya.
Dan tentara, rakyat kalau dihadapi sama tentara pasti ngeri lah. Dan kalau kita lihat ya, ini ya gue agak keluar dikit ya. Itu RUU TNI dan juga revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polisi itu sebagian itu revisinya itu gila-gilaan, sama itu mempertemukan ini dua unit kekuatan bersenjata, yang satu katanya sipil, yang satu katanya sipil militer. Bersenjata sama sipil militer dengan militer bersenjata untuk memperebutkan hal-hal yang sebetulnya juga diatur harusnya oleh undang-undang yang lain, seperti misalnya persoalan cyber. Ya. Oke. Kenapa itu muncul di dalam pasal 7 revisi ya, yang tadinya kan cuma 14 tuh. 14 itu yang 15 namanya jabatan. Iya, bukan jabatan. 14 kegiatan yang disebut dengan military operations other than war atau kegiatan militer di luar perang ya. Okay. Tadinya 14 tambah 2 itu ya, terkait dengan cyber dan terkait yang satunya lagi kalau nggak salah narkotika, bukan? Nggak tahu, lupa gue. Narkotika kalau nggak salah. Ya itu ya. Coba sekarang militer ngapain ngurusin narkotika? Kan itu kan udah di tangan polisi, Badan Narkotika Nasional. Jadi itu artinya apa? Bacanya gimana tuh? Tadinya di tangan polisi, sekarang diberi keleluasan kali. Nah, karena juga polisi juga edan juga. Sekarang dia mau coba menangani semua wilayah, bukan cuma wilayah teritorial NKRI, tapi wilayah yang kemudian menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia, kayak misalnya kedutaan, ya, kedutaan besar, kapal, pesawat, ya, dan kemudian warga Indonesia yang ada di luar negeri, ya. Masa kemudian polisi ngurusin itu yang di luar juga, itu juga nggak ada. Sekarang lu lihat, emangnya polisi Amerika Serikat itu kemudian menangani kalau ada pembajakan kapal di selat misalnya Suez, ya, di terusan Suez ataupun di mana namanya itu Afrika atau selat Hormuz ya, atau selat-selat itulah. Emang polisi Amerika di situ kagak, tentara pastinya. Jadi kalau begitu sebenarnya revisi ini dimaksudkan untuk mengakomodasi. Kalau menurut gua ya bukan mengakomodasi dua unit kekuatan bersenjata itu saling cari kesempatan untuk memasukkan segalanya, itu bagian dari wewenang dia. Dan kalau itu kemudian terjadi seperti itu, yang tadi buat saya, makanya saya bilang bahwa ini adalah pertarungan untuk memperebutkan siapa yang memiliki wewenang itu. Padahal kalau yang namanya cyber itu kan lo tahu ya, cyber itu ada Badan Cyber dan Sandi Negara, ya. Itu di polisi kan juga yang namanya cyber crime, ya. Kalau cyber crime itu perlulah ya, kayak misalnya lo direktur bank, kemudian bank lo itu kena masalah duitnya diambil, itu bisa minta tolong polisi. Tapi kan nggak kemudian semua kegiatan masyarakat termasuk yang lo lakukan sekarang ini, podcast, ini kan dianggap sebagai bagian dari kegiatan cyber. Lucu kan? Jadi, oh iya dong. Ya, dan nanti semuanya atas nama keamanan nasional. Ini bisa aja yang kita lakukan selama ini tuh bisa ditutup. Channelnya Pak Ikra langsung ditutup. Oh gitu iya, bukan mustahil. Bukan mustahil. Kenapa? Gue ngomong gitu karena kita harus tahu, lo sebagai orang hukum tahu lah ya, bagaimana munculnya pasal-pasal karet yang kemudian interpretasinya itu bisa macam-macam, Bang. Ketidakpastian itu muncul karena interpretasi ya, itu yang tadi luas. bilang itu janjian kayak dulu. Lo masih ingat kali ya waktu kita pemilu 82 lah ya. Pemilu 82 gue masih ingat banget. Gue di Kemayoran, masih tinggal di Jalan Keren Kemayoran. Itu kita duduk-duduk di pinggir jalan dengerin musik, taruh tape di dalam apa namanya itu gentong ada airnya, langsung polisi tentara datang. Ngapain nih ngumpul nih? Ini lebih dari 5 orang nih kan gitu, bubar. Coba lo bayangin orang kita dengerin musik dipikir mau bikin kegiatan apa, makar. Ya kayak begitulah Bang ya. Jadi segalanya seakan-akan kita nggak punya lagi kebebasan untuk menikmati hidup secara nyaman gitu. Oke. Nah sekarang saya mau kaitkan dengan Tempo. Ada teror. Ya.
yang menyergap Tempo. Bukan hanya kepala babi, tapi Tikus. kepala beberapa tikus di situ. Ini kira-kira Tempo memang tajam, tulisannya keren. Ya. Tapi kaitannya dengan tulisan yang mana nih? Gue nggak tahu juga soal dia dikaitkan dengan tulisan yang mana ya. Tapi yang jelas itu kan yang di teror itu kan adalah orang-orang yang aktif di dalam bocor halus Tempo. Ya, setahu gue tuh temen di bocor halus tuh udah 2 kali. Maksudnya udah 2 orang ya. Yang pertama tuh yang cowok itu, yang kemudian mobilnya diiniin lah, dipecahin lah atau diapain gitu kan. Dan sekarang ke kepala babi gitu kan. Dan ini terjadi walaupun memang yang dapat itu adalah kebetulan ceweknya itu beragama non muslim gitu kan. Nah ini kan juga bisa menimbulkan seakan-akan ini sentimen agama. Oh, ada isu kalau itu juga yang dibakar ya. Kalau buat gue sih begitu ya. Ini nggak benar ini yang melakukan itu. Dan gue udah tahu lah ya, kemungkinan besar itu pasti ada kaitannya dengan mereka-mereka yang terkait dengan persoalan keamanan lah. Ya. Dan Prabowo kan juga ngomong ya bahwa Tempo itu salah satu pemodalnya itu adalah George Soros kan. Iya kan. Dan kemudian makanya kita itu jangan sampai diobrak-abrik sama sebuah institusi penerbitan yang sahamnya dimiliki oleh asing. Lo nggak percaya, lo lihat deh. Ya. Makanya buat gue ya, gue juga bertanya-tanya apa itu benar. Karena memang itu namanya perusahaan terbatas terbuka, ya TBK. Ini kan TBK. Dan itu kan nggak bisa. Memang kalau kemudian George Soros punya saham di situ, dia bisa menentukan apa opini Tempo. Dan lu jangan salah juga ya. Tempo itu adalah salah satu, kalau mungkin satu-satunya ya, itu penerbitan di Indonesia yang kemudian punya kerjasama dan juga punya apa istilahnya itu hubungan baik dengan OCCRP. Iya. Benar ya gue bilang itu. Ya, jadi seakan-akan ini yang bikin bicara mengenai Jokowi itu korupsi ya atau apa itu. Janjian itu semuanya dari Tempo. Padahal kan enggak. Maksud gue Tempo itu tidak melakukan itu. Dia cuma melakukan ya berita-berita investigasi aja. Dan tapi yang kita tahu ya, yang menentukan bahwa Jokowi masuk ke dalam nominasi sebagai OCCRP itu ya, itu kan bukan Tempo. Itu kan itu orang dari seluruh dunia yang ditanya ya untuk yang ditanya. Ya. Itu sebabnya mungkin sekarang muncul di beberapa media sosial, sebut aja Instagram atau di TikTok itu mulai muncul ya serangan-serangan terhadap Tempo yang basisnya itu ini affiliated dengan kepentingan ini, nggak mungkin independensinya bisa terjaga. Muncul kayak gitu. Salah satunya dengan Soros sih sebenarnya memang. Oh iya, dan sekarang ya. Kalau lu main-main dengan begituan, jangan lupa ya, George Soros itu adalah juga pemain dalam kaitannya dengan ekonomi ya, pada peristiwa 97-98 loh. Iya. Ya. Oke. Jadi yang gue maksud di sini ya, lu jangan main-main sama kekuatan modal yang begitu hebat, gede banget gitu ya. Dan jangan gue juga takut nih, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di pasar saham Indonesia ya, atau kemudian itu bagian dari pukulan balik. Bisa aja, karena itu dia merasa kok jadi gue padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu sih karena memang dana Tara tidak dianggap perform, bukan karena pukulan balik. Itulah ya, jadi itu tidak ada gerakan-gerakan dari George Soros, tapi kemudian diisukan seakan-akan ini adalah kepentingan asing yang ingin kemudian merusak ekonomi lagi Indonesia. Cari kambing hitam. Padahal ya kalau lo dengerin istilahnya itu tayangan-tayangan YouTube gue kan bilang Prabowo jangan lo bikin kebijakan semau gue. Itu yang terakhir gue ngomong gitu. Kemudian yang mulia Presiden Prabowo, cobalah Anda buka mata, telinga dan hati Anda ya. Kenapa? Karena lo tahu ya
penghematan atau yang disebut dengan pemotongan anggaran efisiensi itu ya, itu membuat berapa ribu orang, coba gue tanya sama lo, berapa ribu orang kehilangan pekerjaan ya, berapa ribu orang kemudian juga nggak punya duit ya, dan kemudian gara-gara itu misalnya pelantikan yang namanya pegawai negeri sipil ditunda ya, PNS ya itu nanti sampai Oktober 2025, dan kemarin Prabowo bilang Enggak sampai Oktober kok, Juni. Sekarang Bang, lo nggak usah ngomong apakah itu 3 bulan ataukah itu hampir 1 tahun ya, dari Oktober ke Oktober kan 1 tahun. Sekarang kalau lo memang udah melepaskan pekerjaan lo punya duit dari mana? Gue tanya gitu aja deh. Kalau lo nggak punya kemudian keahlian lain untuk bisa mendapatkan uang, matilah lo, gitu kan? Ini ya. Dan benar-benar mati, dan sekarang mau minta tolong sama siapa coba? Karena semua ya jaringan, baik itu jaringan keluarga ataupun teman, itu sama-sama sedang kehilangan pekerjaan, nggak punya duit, nggak punya gaji, nggak punya macam-macam ya. Dan lo tahu ya, OJK kan bilang ya, waktu kali sebulan atau 3 minggu yang lalu, OJK bilang bahwa yang namanya itu pinjaman online angkanya mencapai sampai 78,7 triliun. Itu yang pinjaman online. Belum yang namanya judi online itu juga naik. Sekarang gue tanya sama lo, kenapa pemerintah nggak bisa menghapus judi online? Itu yang gue bingung tuh ya. Atau kemudian juga termasuk juga pinjaman-pinjaman online yang boleh dibilang yang tidak leher pada akhirnya, yang tidak berada di bawah wewenang OJK juga gitu. Gimana? Iya. Apalagi kalau kemudian yang dituding itu semacam George Soros. Kemarin kita datengin salah satu hedge fund yang namanya Ray Dalio. Ray Dalio ini kan investor yang juga orang yang mengelola kan sebenarnya dana-dana orang-orang kaya. Kita nggak tahu apakah bagian konglomerat yang diundang tuh dananya dikelola juga. Itu nggak masuk problem nggak baru tahu lagi, ya. Tapi yang jelas Dalio itu kan bukan cuma pemilik hedge fund ya, tapi dia juga sebenarnya seorang ekonom ya. Dan itu yang aneh tapi nyata ya. Dia kemudian menyamakan Prabowo dengan Xi Jinping dan Singapura. Lee Kuan Yew. Coba lo bayangin. Itu apple to apple atau enggak gitu kan? Maksud apple to apple enggak? Enggak. Kenapa? Karena Prabowo walaupun mbahnya itu ekonom nasionalis tulen. Bapaknya bukan mbahnya. Bapaknya itu Pak Margono kan yang mendirikan Bank Indonesia BNI 46 ya. Bapaknya itu kan juga yang menimbulkan yang disebut dengan ekonomi benteng itu ya, kebijakan ekonomi benteng termasuk Danantara itu yang waktu itu juga tidak disetujui sama seorang menteri menteri keuangan yang juga ahli dalam bidang keuangan, gue lupa namanya itu. Jadi ya begitulah ya. Nah kemudian Prabowo itu kan hidup di tengah keluarga ekonom ya. Adiknya juga biar gimana pun pelaku ekonomi. Keponakannya, anaknya Pak Sudrajat Djiwandono itu sekarang wakil menteri keuangan, ya kan? Kemudian juga ponakannya juga ada yang jadi anggota DPR, ya. Dan orang-orang pintar, anaknya Hasim itu kan juga yang cewek tuh Saraswati ya. Itu juga banyak bicara tentang kemanusiaan. Kalau dengar Pak Ikra kan kayaknya gelap banget gitu. Apa supaya bisa bikin agak terang tuh gimana caranya? Apa kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh? Kalau buat gue dengerin, jadi jangan kemudian asal ngejeplak aja. Ya waktu itu waktu harga saham itu turun drastis ya di bawah 7.000 ya, dan itu 6.000 sekian ya, itu yang pokoknya terendah sejak 2021 ya. Itu kemudian Prabowo bilang bahwa saya akan menemui para investor, dan itu yang kemudian di YouTube gue juga gue iniin juga ya, menemui investor itu bisa aja, tapi jangan
Cuma nih gue udah temuin nih, kayak gue nih udah ketemu sama Bambang Wijoyanto. Bukan begitu. Jadi lo mesti dengerin gue juga mesti dengerin lo gitu, supaya dialog komunikasi kita tuh berjalan. Tapi kalau kemudian cuma datang, coba ada perubahan kagak? Ini belakangan ini kalau gue lihat ya, dia masih berusaha mengkampanyekan seakan-akan Danantara itu nothing to do with keburukan ekonomi Indonesia dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat banyak orang yang kemudian punya saham di BUMN khususnya perbankan yang sangat khawatir ya pada ini uang kita mau diapain ya sama Danantara nih, ya nggak? Dan hampir sebagian besar editorial di international newspaper juga pernyataannya nggak begitu baik. Nah sekarang gue ngomong terus terang aja, ini udah bulan Maret Bang, ya sampai sekarang orang yang punya saham BUMN perbankan udah dapetin dividen belum? Keuntungan belum. Ya, gue tuh masih punya Bank Mandiri, ya, tapi sampai detik ini belum ada tuh sepeser pun 1 sen pun dari Bank Mandiri yang hasil rapat umum pemegang saham kemudian gue dapat sekian kan, dihargain. Nah sekarang tambah hari tambah lu lihat ya merah terus ya, nggak tahu hari ini, yang jelas kemarin merah. IHSG ya itu kemudian Bank Mandiri itu gue yang tadinya udah di atas 100% keuntungannya tiba-tiba turun 60, kemudian terakhir berapa tuh 20 sekian persen, dan gue sampai takut juga gue karena gue juga pernah ngalamin kan waktu COVID itu ya. Itu yang namanya saham-saham itu turun malah minus Bang. Lo main saham maksudnya? Oh bukan main saham, gue tuh naruh duit di bank? Naruh duit di bank di saham antara lain. Kenapa? Karena memang itu saham itu yang returnnya itu memang lumayan. Siapa yang nyangka Pak Ikra pemain saham? Oh iya, walaupun gak banyak Bang. Gak banyak. Sekarang yang gue sedih tuh misalnya duit gue cuma tinggal berapa? Tadinya berapa M? 300 M. Gila. Kalau gue punya duit 300 M sih gue udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi Bang. Jadi apa yang mesti advice? Kalau menurut gue hentikan yang namanya kebijakan nomor 1 2025 itu ya, yang disebut dengan penghematan yang disebut efisiensi ya. Sekarang lo lihat nih ya, semua kantor-kantor pemerintah kalau nggak salah mulai besok itu listriknya nggak boleh menyala. Dan lo bayangin kalau itu nanti misalnya ada kaitan dengan misalnya kayak lo nggak tahu di sini punya nggak tuh ya, bahwa kalau yang namanya menjaga data itu supaya nggak rusak itu kan harus pakai AC ya, atau makanan itu juga supaya jangan itu, makanya kulkas itu harus menyala. Freezer harus. Iya. Sekarang nih di kantor bini gue ya, gue nggak sebutin namanya lah, tapi itu mulai hari Rebo kalau nggak salah ya, itu yang namanya kulkas harus dikeluarkan semua barang-barangnya dan semua jaringan satu gedung gede gitu ya, itu mati, nggak boleh listrik menyala ya, itu. Jadi ya begitulah ya. Tapi wifi masih ada kan wifi? Oh wifi di sana di tempat-tempat. Iya, masih ada. Tahu gue, setahu gue sih, ya agak makin sulit itu. Satu efisiensi dievaluasi kembali. Iya. Seberapa bermanfaatnya itu bagi keberlangsungan ya, apalagi kalau kemudian nanti efisiensinya akan 3 kali dalam 1 tahun sampai angkanya 750 triliun. Kemarin 306 aja orang udah megap ya. Dan kemudian lo tahu ya. Nah lo tadi nanya ngapain gue mau ke Bali. Gue tuh cuma pengen buktiin omongan dari seorang anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah RI ya, berasal dari Bali. Dia teriak di depan gedung DPR MPR itu bagaimana ekonomi di Bali itu menurun tajam ya, pariwisata menurun tajam, kemudian hotel-hotel juga sepi. Nah gue pengen ke sana tuh juga ingin buktikan
Gue rasa lu bukan untuk buktikan, karena hotel sepi, harga hotel murah. Jadi lu Ya memang, tapi kan dengan kalau gue nggak kesana kan gue cuma lihat datanya doang. Ya. Sekarang lo bayangin, makanya gue bingung aja nih. Anak gue kayak ngurusin tuh, dia pengen ngelihat bagaimana suasana Bali. Dia bilang, Pak, kita pindah-pindah 3 hotel. Oh, untuk mengukur gitu ya, melihat perbandingan. Dan 3 hotel itu, Bang, ya, itu hotel bintang 3. Yang fasilitasnya itu hampir sama dengan bintang 4 atau bintang 5. Tapi harganya kalau lo mau tahu berapa? 175.000. Banting harga. Ada yang 180.000 ya. Ada juga yang 100 berapa ribu lah ya. Ini gara-gara ini nanti orang pada pergi ke Bali semua dan harganya naik tuh. Jadi lo bagus juga tuh meningkatkan ekonomi di Bali. Kalau memang itu lo bilang seperti itu, ternyata ya, gue mau berangkat ke Bali, yang mau berangkat antar pagi ya, jam 5 pagi besok lah ya. Itu beli tiket cuma online ya, berapa hari, 2 hari sebelum berangkat masih bisa dapat. Apa artinya itu? Berarti nggak fully book. Ya, itu yang nanti gue akan bikin satu tayangan khusus dari Bali itu ya. Lu namanya tuh melakukan penelitian partisipatif. Oh iya. Terlibat langsung. Ya, itu participatory research. Yes. Teman-teman, dari isu demo kita menelisik isu Danantara dan dampaknya. Dan ternyata sekarang isu itu masuk pada efisiensi yang ternyata tidak bisa bermanfaat bagi sebagian kalangan, terutama masyarakat. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita ingin Indonesia tetap dahsyat. Terima kasih Pak Ikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.